Kembali bertemu dengan saya Iwayan Sarman di channel YouTube Cara Mudah Naik Pangkat Guru. Pada kesempatan ini saya kembali menampilkan dua tutorial. Yang pertama adalah membuat PPT mandiri berbasis penemuan KD, dan yang kedua adalah membuat soal pilihan ganda tervalidasi untuk input di Google Formulir dan penugasan melalui Google Classroom. Nah, tentu refleksi yang saya berikan pada kesempatan ini adalah hasil pengamatan dari beberapa sekolah binaan yang ternyata masih perlu memperoleh bimbingan, khususnya di dalam bagaimana membuat PPT mandiri berbasis penemuan, dan di sebagian guru masih perlu bimbingan khususnya bagaimana membuat soal memenuhi validasi butir soal dan bagaimana menginput di Google Formulir sekaligus penugasan di Google Classroom. Oleh sebab itu, mari kita mulai dengan kendala pembelajaran daring masa pandemi COVID-19. Saya berikan ada 6 faktor yang tentunya dimungkinkan bahwa persiapan dan kemampuan guru menyusun PPT mandiri belum mengacu pembelajaran berbasis penemuan konsep. Ini yang penting untuk segera kita perbaiki atau benahi bersama. Kemudian yang kedua adalah adaptasi guru menggunakan platform pembelajaran daring, khususnya di Zoom meeting sebagai salah satu dari interaksi video call, dan juga LMS-nya di sini tentunya melalui Google Formulir dan Google Classroom. Ini perlu juga mendapatkan penguatan khususnya di beberapa guru yang masih belum mencoba untuk menginput soal-soal yang sudah dibuat. Dan yang ketiga adalah minimnya interaksi penjelasan guru pada KD baru, khususnya di pembelajaran menggunakan video call, dalam hal ini adalah Zoom meeting, dan juga terlalu banyak penugasan melalui WA group tanpa adanya diskusi, refleksi, feedback atau umpan balik tentang kemajuan belajar siswa. Lalu di berikutnya adalah di beberapa sekolah masih kita cukup prihatin karena ada siswa yang proses pembelajaran daringnya itu kehadirannya masih di bawah 60%. Ini menjadi perhatian kita semua akibat keterbatasan fasilitas HP dan juga kuota internet. Nah, oleh sebab itu solusi yang coba saya tawarkan di dalam pembelajaran daring ini adalah dari beberapa kendala tersebut. Yang pertama, tentu memberikan bimbingan kepada guru-guru untuk membuat sekaligus mengimplementasikan PPT mandiri berbasis penemuan sesuai KD, yang tentunya akan mengajak peserta didik kita itu berpikir kritis, nalar untuk ikut menelaah dari paparan materi yang diberikan. Yang kedua adalah bimbingan menggunakan platform kombinasi antara Zoom meeting dengan Google Formulir dan GCR. Yang ketiga itu adalah bagaimana guru-guru kita agar percaya diri untuk memandu peserta didik di dalam interaksi video call, memandu proses diskusi untuk menemukan konsep melalui keterampilan presentasi, refleksi terhadap proses dan hasil pembelajaran. Nah, tentu juga di yang berikutnya bagaimana guru memberikan penugasan melalui Google Formulir atau di GCR itu agar siswa dapat menelaah sumber belajar sebelum penilaian yang nanti akan diberikan melalui proses feedback, baik itu dari penilaian harian, presentasi maupun proyek oleh guru-guru. Nah, di sini saya akan coba berikan contoh bagaimana PPT mandiri berbasis penemuan yang tentunya menjadi sesuatu aspek yang cukup penting agar sahabat guru hebat semuanya betul-betul bisa memahami bahwa bagaimana membuat PPT berbasis penemuan. Nah, ketika materi itu banyak
tekankan kepada seperti yang saya berikan contoh di nomor 1, perbedaan langsung materinya itu adalah informasi. Perbedaan antara alkohol primer, sekunder, dan tersier adalah terletak pada atom C yang mengikat gugus OH pada rantai atom C primer, sekunder, dan tersier. Akan berbeda kalau diberikan contoh seperti soal materi di bawahnya. Perhatikan contoh struktur berikut. Ada 3 struktur A, B, dan C. Lalu di sana guru memunculkan pertanyaan. Berdasarkan 3 struktur alkohol di atas, sekaligus dipertegas, maka struktur A adalah alkohol primer, B adalah alkohol sekunder, dan C adalah alkohol tersier. Lalu pertanyaannya adalah bagaimanakah perbedaan antara alkohol primer, sekunder, dan tersier? Disinilah penemuan konsep itu muncul dibandingkan dengan guru memberikan informasi. Nah, di contoh ini dapat kita berikan diskusi penguatannya adalah guru menemukan 3 jenis perbedaan alkohol primer, sekunder, dan tersier. Di sini sudah saya buatkan rangkumannya. Yang pertama adalah berdasarkan letak gugus OH, jumlah atom H pada atom C yang mengikat OH, kemudian berdasarkan tata nama sistematiknya atau UPEC-nya. Ini bisa memberikan diskusi yang cukup mengajak siswa untuk berpikir kritis, nalarnya akan jalan. Nah, berikutnya juga di contoh nomor 2. Di contoh nomor 2, saya langsung arahkan ke larutan penyangga. Di konsep yang pertama, ini adalah informasi yang memang cukup penting, tetapi akan lebih mengajak siswa berpikir jika diberikan 5 campuran seperti ini, A, B, C, dan hingga E. Pertanyaan berikutnya adalah, berdasarkan campuran larutan tersebut, manakah yang membentuk larutan penyangga dan bagaimana menentukan pH campuran tersebut jika prasyarat pendukungnya diketahui. Nah, artinya contoh-contoh yang berhasil dirancang oleh guru ini tentu akan memberikan diskusi itu akan menjadi lebih menarik daripada guru hanya memberikan informasi yang akan betul bisa diterima oleh siswa tetapi belum mengajak siswa berpikir. Nah, oleh sebab itu rancangan yang ingin saya tawarkan di sini itu adalah bagaimana menyiapkan materi itu, awali dengan KD dan IPK ini, kemudian lengkap dengan tujuan pembelajaran. Kalau tahun yang lalu 1 tahun sudah discovery learning, mungkin sekarang silahkan pindah menggunakan model-model yang lain, bisa project, bisa juga berbasis problem. Ini akan bisa memberikan anak-anak untuk lebih jauh mengembangkannya. Nah, aspek penting berikutnya adalah di orientasi dan motivasi, apersepsi, tentu bagaimana sekarang guru bisa merancang pembelajaran. Misalnya kalau saya sarankan di larutan penyangga ini adalah 6 kali 45 menit atau 3 kali pertemuan, bagaimana caranya merancang? Tentu di 2 kali 45 menit silakan full diawali dengan menggunakan Zoom meeting supaya karena ini KD baru, interaksi dengan siswa. Lalu pertemuan kedua boleh diawali dengan GCR dulu, pertemuan kedua, lalu nanti dilanjutkan dengan penugasan yang sudah diberikan, kembali lagi ke proses Zoom meeting supaya ingin mengetahui pemahaman siswa di awal, bagaimana dia berinteraksi dengan sumber belajar, dilanjutkan dengan kembali ke Zoom meetingnya, lalu di pertemuan ketiga boleh penguatan konsep dulu, baru diakhiri dengan soal latihan. Nah, materinya itu bisa dikembangkan seperti contoh yang saya berikan berikut ini. Ini juga sangat menuntun siswa untuk berpikir, nalarnya itu menjadi kritis, terutama soal yang saya berikan di sini adalah tabung pertama
itu berisi 10 ml CH3COOH 0,1 molar dengan Ka-nya sekian. Lalu dari perlakuan tabung 1 kemudian ditambah dengan basa kuat 2 ml 0,1 molar ditambah asam klorida ditambah air. Lalu yang kedua, tabung 1 dicampur dulu dengan garam dari asam lemahnya, lalu ditambah dengan reaksi yang sama. Begitu juga di tabung ketiga, ditambah dengan 5 ml NaOH, lalu dilanjutkan dengan reaksi. Nah, tentu soal yang berhasil dirancang ini muncul pertanyaan, berdasarkan data di atas, campuran manakah yang membentuk larutan penyangga? Berikan alasannya. Lalu bagaimanakah perubahan harga pH-nya? Nah, ini soal yang berhasil dikembangkan seperti ini tentu akan memberikan keleluasaan siswa untuk berpikir, sehingga diskusi lanjutannya diberikan aspek-aspek bagaimana penurunan rumusnya, sehingga dari situ siswa dapat memahami bagaimana perubahan pH yang terjadi. Nah, tentu kalau itu belum berhasil dijawab, maka guru dapat meningkatkan atau menuntun siswa, membimbing siswa. Nah, bimbingannya itu berupa apa? Soal perubahan pH tadi itu dilengkapi dengan harga pH. Nah, setelah harga pH-nya diberikan, apakah siswa dengan bekal awal membaca itu sudah dapat memprediksi manakah campuran dalam tabung baik 1, 2, dan 3 yang bisa membentuk larutan penyangga. Nah, tentu kesimpulan di sini adalah larutan 1 itu perubahan pH-nya drastis, dari 5 berubah jadi 1, kemudian berubah lagi jadi 3. Tetapi kalau di 2, 5, 5, 5 hanya berubah di lognya. Lalu yang berikutnya 6, 5, 7. Ini yang menunjukkan bahwa perubahan pH untuk larutan penyangga cenderung tidak berubah secara drastis. Artinya tabung 2 dan tabung 3 kesimpulannya bisa dituntun bahwa siswa bisa menemukan jawaban tersebut. Nah, tentu selanjutnya adalah bagaimana refleksi siswa aktif merespon jawaban guru. Bisa diidentifikasi berapa orang siswa menjawab dengan benar, disertai dengan alasan juga benar. Yang belum merespon termasuk yang keluar masuk room lalu tidak join lagi sampai pembelajaran berakhir, ini menjadi refleksi. Nah, tentu di umpan balik ini juga penting bagaimana guru-guru berhasil menilai pekerjaan siswa yang ini mungkin sangat jarang dilakukan, mengembalikan pekerjaan siswa lalu memberikan catatan-catatan. Nah, ini juga penting untuk menjadi penguat bagi siswa-siswa semuanya. Nah, tentu di berikutnya di nomor 7 ini adalah saya akan coba pandu bagaimana menyiapkan setelah berhasil membuat materi PPT berbasis penemuan KD. Tentu sekarang di berikutnya adalah soal yang akan dibuat untuk menguji kemampuan siswa. Maka penting soalnya itu dibuat dulu, dirancang dengan baik, divalidasi terlebih dahulu, kemudian baru mengikuti alur di Google Formulir. Nah, tentu yang paling penting itu adalah bagaimana sahabat guru hebat semua paham tentang penggunaan tanda baca. Kalau dia menggunakan tanda titik bagaimana, kemudian kalau menggunakan tanda tanya. Nah, ini saya akan coba bantu dengan bentuk soal larutan penyangga yang sudah saya siapkan. Soalnya seperti ini. Nah, dari sini bisa kita lihat ada kurang lebih 10 butir soal yang saya siapkan ini. Kita akan coba input di Google Formulir, tetapi sebelumnya tentu saya coba berikan telaah validasinya dulu. Kalau titiknya sudah 4, artinya secara konten ini sudah terpenuhi 4, maka optionnya tetap kapital. Lalu huruf depan ini karena Romawi, maka
harusnya ini huruf kecil, tetapi karena ini pilihan ini tetap kita ikuti, lalu tidak ada tanda titik. Nah, 4 tidak ada tanda titik, tetapi kalau 3 titiknya di belakang 3, maka harus di sininya huruf kecil juga, tapi karena angka, dan diakhiri dengan huruf kecil. Nah, berikutnya juga kalau 4, 3 selalu ada diakhiri tanda titik. Tetapi kalau dia tanda tanya, ini soal nomor 7, tanda tanya maka diakhiri dengan titik. Dan mungkin kalau ada pernyataan, ini sama juga. Nah, ini kalau tanda tanya awalnya hanya itu adalah kapital, kemudian diakhiri titik. Nah, mungkin itu pesan di validasi butir soalnya. Nah, berikutnya saya akan coba untuk memandu sahabat semua, bagaimana kita mulai untuk membuat butir soal. Selanjutnya kita akan masuk ke mengawali Google Formulir. Maka kita sama-sama mulai login di Google Chrome. Di Google Chrome, kemudian setelah masuk di Chrome, kita akan login dulu dengan email yang kita punya. Misalnya saya pakai Iwayan Sarman, lalu passwordnya kita gunakan. Sudah berhasil, lalu kita masuk ke titik 9 yang aplikasi Google. Kita klik aplikasi Google, kemudian pilih Drive, dan setelah Drive baru kita masuk ke baru. Dari baru ini kita langsung masuk ke ini Google Formulir. Di Google Formulir kita pilih yang formulir kosong. Nah, kita sudah masuk ke Google Formulir. Lalu kita langsung ketik, misalnya tadi soalnya adalah larutan penyangga. Kita ketik larutan penyangga. Nah, ini nama filenya. Misalnya boleh saja mau larutan penyangga oke, atau oke. Nah, lalu jangan lupa judulnya ini supaya di foldernya sama, kita klik. Nah, juga sudah, foldernya sudah ada. Lalu deskripsi formulirnya silahkan kita isi, misalnya apa, soal pilihan ganda. Nah, kalau sudah, kita lanjut sekarang ke supaya siswa nanti menuliskan namanya. Boleh hurufnya kecil, nama Anda. Begitu. Jawaban singkat, betul, sudah betul. Lalu wajib diisi. Mungkin penting juga validasi atau validasinya mungkin tidak usah divalidasi juga tidak apa-apa ya. Yang penting sudah masuk ke nama. Nah, kalau itu sudah, kita lanjutkan ke sekarang masuk ke pertanyaan. Karena di aplikasi Word-nya tadi soal ini sudah bagus, maka kita langsung ambil. Tetapi karena soal kimia ini cenderung banyak simbol dan tabel, gambar, mungkin juga mapel, hampir semua mapel yang lain yang ada gambar, maka kita tidak boleh pakai copy paste. Tetapi bantuan yang perlu sahabat guru hebat semua ikuti itu adalah menggunakan cara cepat, yaitu masuk pakai menggunakan snipping tool. Saya bantu di sini mengetikkan snipping toolsnya sudah, lalu tinggal di OK. Lalu jangan lupa klik new. Nah, kalau ini ada tertindih yang mau kita crop, kita geser, lalu sudah muncul tanda plus, tinggal ditarik saja dari sampai optionnya tidak usah. Yang kita ambil adalah pernyataannya saja. Nah, sampai ini selesai. Begitu. Nah, ini tidak bisa langsung Ctrl V, vitamin, tidak bisa. Jadi harus karena nanti kita akan menyisipkan gambar, maka ini harus kita save file dulu. File, save as,
kita simpan, beri namanya misalnya ini soal 1. Nah, ini ada soal 1, kita beri nama soal 1, lalu tinggal save. Kalau dia sudah ada, tinggal yes, soal satunya sudah selesai. Lalu yang mana lagi nanti yang akan mau kita ambil, boleh saja dibikin duluan. Kalau ini singkat, silahkan lanjut. Mungkin saya akan ambil soal nomor berikutnya lagi untuk di snipping. Misalnya soal nomor 10, saya akan ambil di snippingnya ini. Caranya sama, jadi snipping. Snippingnya tadi sebetulnya sudah ada, tidak usah kita munculkan lagi, tinggal ini kita klik new, jangan lupa selalu new. Nah, kalau ini masih menutup, ini silahkan digeser ke bawah atau ini. Nah, lalu tanda plusnya muncul. Kalau tanda plusnya sudah muncul, maka ini akan kita lakukan copy. Ini kalau agak kena sedikit, nanti akan kita ini ya. Nah, mungkin begitu ya, nanti sambil pelan-pelan di ini, manakah yang paling tepat. Nah, ini mungkin agak hilang sedikit, kurang ke kiri ya. Atau sebelumnya agar pas, kita klik new saja dulu. Tapi sebelum new, ininya kita edit dulu. Kita hilangkan dulu supaya ini penomorannya kita hilangkan, karena nomor juga nanti tidak akan dipakai ya. Jadi saya ulang, kita masuk lagi new, kemudian ini kena, berarti kita geser ke bawah ya. Jadi kita tarik sampai ke pernyataannya, pertanyaan maaf, ini kita ambil ya. Lalu jangan lupa di sini adalah file save as. Lalu katakan ini soal 10, kita save. Nah, setelah berhasil soal-soalnya ini, karena soalnya ada simbol, ada rumus, maka kita akan kembali ke pertanyaan. Isi pertanyaan yang pertama kita ambil dulu. Nah, karena ini kita akan sisipkan gambar, maka kita klik di sisipkan gambar. Lalu karena kita unggah file, kita ambil di picture tadi soal nomor 1. Nah, kita cari, ini ketemu soal nomor 1. Kita tunggu beberapa saat. Soalnya sudah berhasil diunggah. Nah, ini soalnya sudah berhasil. Lalu soal sudah, tinggal optionnya. Optionnya akan lebih cepat karena kita tinggal ngambil optionnya adalah menggunakan ini control block dulu seperti biasa, karena sudah otomatis ya. Ctrl C, lalu kita bawa ke opsi. Sudah ketemu semua. Begitu berikutnya saya ambilkan 3, lanjut dulu. Kita copy semua. Soal nomor 2. Nah, kebetulan soal nomor 2 ini sederhana walaupun di optionnya agak sedikit ini. Saya copy langsung Ctrl C. Kalau dia soalnya tidak ada simbol, maka akan cepat sekali. Nah, karena ini ada nomornya silahkan dihilangkan dulu. Dihilangkan, lalu kita lanjut ke optionnya. Optionnya mungkin ini agak sedikit berubah nanti, tidak apa-apa, tapi prinsipnya bisa dipahami oleh anak-anak. Nah, sudah, kita lanjut lagi ke soal nomor 3, soal yang terakhir. Cukup 3 yang saya pandu. Tadi soal nomor 10 ya. Nah, berarti jangan lupa tandanya plus di sini. Kita tambah soal, pilihan gandanya sudah masuk. Lalu di sini kembali kita unggah atau sisipkan gambar. Cari, misalnya kita ambil nomor 10 tadi. Tunggu beberapa saat. Sudah tercopy, di situ tercopy. Manakah pernyataan yang paling tepat? Kita tinggal ngopi pernyataannya,
di sini tadi saya agak balik ininya. Ini copy, Ctrl C, lalu kita masukkan di optionnya. Nah, di situ kita sudah selesai untuk melakukan memindahkan soal dari Word ke Google Formulir. Lalu tahap selanjutnya, setelah kita berhasil menyelesaikan soal yang sudah kita buat, maka langkah berikutnya adalah bagaimana kita bisa memberikan kunci jawaban dan diawali dengan memberikan skor untuk masing-masing soal yang sudah kita buat. Nah, oleh sebab itu, tahapan yang kita lalui dari pertanyaan tadi, maka harus kita klik di setelan. Setelah klik di setelan, maka boleh ini dicentang, kumpulkan email, lalu batasi 1 kali jawaban. Ya, jadi jangan sampai siswa beberapa kali menjawab. Kemudian setelah itu kita jadikan kuis. Nah, kita jadikan kuis, maka ini kita klik dulu ke posisi jadikan kuis. Setelah itu kita simpan. Nah, setelah disimpan, maka kita cek lagi soal kita, urutannya juga sudah rapi tadi. Nah, kita isi di nomor 1. Nomor 1 ini kunci jawabannya kita isi, maka kita klik dulu di bagian bawah untuk kita klik di selesai. Kemudian di selesainya ini supaya, nah ini kunci jawabannya selesai muncul. Kunci jawabannya dulu kita isi, lalu kita beri skor PG, skornya 2. Setelah kita beri skor 2, lalu selesai ya, kita selesai. Sebentar, sebelum itu kita harus klik kunci jawabannya dulu. Setelah 2 tadi, setelah 2 kita klik kunci jawabannya adalah E. Karena ini, sebentar kita cek dulu di poinnya tadi, di kunci jawaban kita cek, klik kembali. Kunci jawabannya 2, tetapi pada saat mengklik kunci jawaban itu harus setelah kita mengetik jawaban tadi, nah baru muncul angka centangnya. Sekali lagi, setelah di sini kita mengklik memberi poin, baru kita klik kunci jawaban. Nah, setelah itu baru klik selesai. Ya, saya ulangi itu. Dan boleh diacak opsi, urutan opsi sudah. Nah, begitu juga di soal nomor 2, kita juga kunci jawabannya masih 0, kita berikan dulu. Kita ketik 2. Kita ketik 2. Setelah itu, nah setelah klik 2, jangan lupa klik kunci jawabannya. Misalnya di sini jawabannya tadi E. Baru kita klik selesai. Wajib diisi, lalu acak urutan opsi. Nah, di terakhir juga sama, kita klik di bagian bawah, kunci jawabannya masih 0, klik di kunci jawaban, kita tunggu, lalu ketik angka 2. Setelah angka 2 kita berikan kunci jawabannya. Ya, kembali kita klik selesai. Lalu soal ini juga wajib dikerjakan, dan sekali lagi kita acak urutan opsi. Nah, itu tahapan kita menginput skor, poin, dan kunci jawaban. Lalu langkah yang sangat menentukan itu adalah klik kirim. Setelah dikirim, jangan lupa kita langsung klik tautan. Kita ingin mendapatkan URL-nya, tautannya itu ini cukup panjang. Ada pilihan, bisa diperpendek, kita klik perpendek,
Lalu jangan lupa kita salin. Nah, sudah berhasil kita salin, maka langkah selanjutnya kita akan masuk ke ke login lagi di GCR. Untuk login di GCR, kita masuk lagi di aplikasi Google, kemudian kita tarik di GCR, kita cari Classroom. Nah, kita sudah masuk di Classroom. Classroomnya kita sebentar, kita masuk dulu di Classroom kita. Saya tarik sedikit. Nah, di sini Google Classroom saya atas nama sekolah binaan. Lalu langsung kita masuk tugas kelas. Setelah masuk tugas kelas, buat tugas, alurnya, judulnya adalah larutan penyangga, lalu petunjuknya pilih jawaban A, B, C, D, atau E yang paling tepat. Nah, setelah itu tinggal tambahkan linknya tadi yang sudah kita perpendek, kontrol vitamin, tambahkan link. Linknya sudah berhasil. Setelah itu kita tinggal langsung masuk ke tenggat, karena penugasan ini harus diberi batas akhirnya. Kita masuk ke tenggatnya itu, kita masukkan waktunya dulu. Misalnya nanti tugasnya tanggal 5 April 2021, 21, lalu kita lanjutkan dengan batas akhirnya misalnya 10.30. Tenggatnya harus sudah selesai 10.30. Nah, ini sudah berhasil kita buat tenggatnya. Lalu jangan lupa di sini ada tugas, kita klik di bagian kanannya ada jadwal. Kita jadwalkan. Nah, ini 3 April tidak cocok, berarti kita rubah ke 5 April pukul 9 sesuai dengan jadwal. Kita jadwalkan. Nah, di sini sudah berhasil kita jadwalkan, ada tanggal 5 April 2021, larutan penyangga sudah berhasil kita tugaskan. Nah, sahabat guru hebat, tentu langkah ini menuntut kebiasaan. Coba dan ikuti langkah-langkah yang tentu bisa dikatakan dapat dipelajari dengan sederhana, tetapi tekun. Nah, di terakhir tentunya bahwa kegiatan kita sudah 2 tutorial ini, tentunya yang pertama di bagaimana membuat rangkaian dari khususnya di materi berbasis penemuan KD, ini yang penting. Lalu setelah berhasil membuat PPT mandiri berbasis penemuan, langkah berikutnya bagaimana pembelajarannya sudah betul. Lalu tahapan berikutnya adalah memberikan apresiasi kepada siswa karena ini masa pandemi, memandu diskusi, refleksi, dan umpan balik terhadap proses serta hasil pembelajaran. Dan tentu rancangan penilaian harus divalidasi dengan butir soal yang baik keterbacaan, kesesuaian level kognitif, dan kombinasi pembelajaran antara Zoom Meeting dan Google Formulir, lalu ditugaskan di GCR. Maka ini adalah suatu tahapan yang tidak bisa ditawar-tawar lagi di masa pandemi ini. Nah, semoga bermanfaat.
Salam sehat selalu untuk sahabat guru hebat semuanya. Terima kasih.